adalah kita perlu kenal. Jadi bukan tahu kita ingin tahu kapan dia menyerang kita, tapi kita ingin tahu apa yang menjadi sasaran. Jadi kita melawan iblis bukan dengan menggunakan kejahatan, tapi menggunakan kebaikan. Pertahanan itu juga naik, tapi ofensif harus, karena kalau kita tidak menyerang dia seenaknya saja. Ya biarkan dia, ya kita itulah. Kalau tidak ofensif, berarti kita tuh kompromi. Saya senang Lina bisa menyapa sahabat lagi di program kesayangan kita, tentu saja Bincang Kita. Bercakap bersama, mencari makna. Dan hari ini di studio program Bincang Kita sudah kedatangan tamu yang tentunya tidak asing bagi Anda. Beliau adalah Bapak Pendeta Freddy yang tentunya siap berbincang dengan topik menarik yaitu pejuang iman. Baik sahabat, langsung kita sapa. Beliau adalah Bapak Pendeta Freddy Makitan. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang Mbak Lina. Sehat Pak? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir lagi dan tentunya akan sering warawiri ke sini ya Pak ya. Untuk berbincang bersama, untuk membahas satu topik menarik, memberi pelajaran banyak hal kepada pemirsa program Bincang Kita. Pak Freddy, hari ini kita akan membahas satu topik yaitu pejuang iman yang berperang untuk melawan musuh, yang musuhnya adalah bukan musuh biasa, peperangan rohani bisa dibilang begitu. Dan ini berangkat dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Di situ judul perikopnya adalah perlengkapan senjata Allah. Tentu bagi orang percaya perikop ini tidak asing ya Pak ya, banyak dipelajari dan nantinya akan saya kutip. Tapi yang membuat saya sangat penasaran, di situ firman Tuhan jelas katakan bahwa musuh kita, orang-orang percaya ini bukan darah dan daging, bukan sesama kita, bukan manusia yang kelihatan, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat atau bisa dibilang iblis, setan gitu, yang track recordnya sudah sangat jelas untuk menghancurkan manusia sejak zaman Adam dan Hawa itu ya Pak ya, tidak bisa dianggap remeh. Nah, supaya kita juga bisa waspada terhadap musuh ini, kita perlu tahu nih Pak, di saat apa sebenarnya iblis itu bekerja, menyerang kita, menjatuhkan dan menghancurkan kita orang-orang percaya ini. Dari segi waktu ya? Iya. Di saat mana? Apa pagi, apa nah, siang, supaya kita sore, siap sedia nih. Malam? Kalau malam jam berapa? Jam berapa? Ya sebetulnya gini, iblis itu kan roh ya. Kalau dari tadi Mbak Lina sebut Efesus 6, jadi memang iblis itu punya struktur juga, struktur kepemimpinan ya. Gitu ya. Ada hierarkinya. Jadi iblis itu enggak pernah iseng ya Pak, terstruktur. Enggak, dia kan juga satu kerajaan, kerajaan kegelapan yang memang dia bermaksud untuk memusnahkan dengan atau sengaja untuk menjatuhkan manusia untuk melawan Allah ya. Jadi dan dia itu roh ya. Jadi roh itu sebabnya memang peperangannya ini bukan peperangan menurut melawan darah dan daging kalau melawan iblis, tapi melawan roh yang bergentayangan di udara. Tapi masalahnya kita nggak bisa lihat roh itu. Jadi roh iblis ini ada di mana nih? Jangan-jangan ada di sini nih. Itulah. Atau ada di mana dia? Jadi itu memang satu kesulitan karena tidak bisa dilihat dan dipahami secara fisik tentang iblis itu. Dan dia hadir melalui berbagai macam cara. Kalau jawaban singkat ya, kapan iblis menyerang kita, mau menjatuhkan kita ya segala waktu. Pada segala waktu. Jadi tidak ada satu detik pun yang dia beristirahat. Terhadap setiap pribadi. Apalagi tadi Mbak Lina sebut orang percaya ya. Apalagi orang percaya ini kan sasaran yang nomor satu. Orang percaya itu kan orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus ya. Anak tunggal Allah. Jadi semua yang berhubungan dengan Yesus Kristus, yaitu dia akan mencari itu untuk bagaimana itu. Jadi kalau orang semakin percaya, sebetulnya semakin besar juga apa itu perlawanan dari pihak iblis karena dia tidak akan pernah puas. Jadi sembarang waktu. Setiap waktu, setiap waktu, setiap saat pokoknya
anytime. Jadi nggak ada jam-jam kita bisa lengah ya. Oh ini aku santai nih, iblis tidur gitu, nggak bisa ya. Bahkan anytime. Di gereja pun. Iya, ya kalau gereja di dalam waktu ya berarti dia ada juga di situ ya. Betul, iya. Pokoknya di dalam waktu itu, waktu kita, waktu manusia ini, waktu yang alamiah ini. Anytime, juga anywhere, di mana saja kita berada, ya. Jadi di studio sini, apa di rumah kita, di kamar tidur, di ruang terkunci, atau di atas pohon, di pesawat, di kapal laut, sedang berenang, ya, anywhere. Dan juga bukan cuma anytime, anywhere, tapi juga dalam segala situasi. Apakah kita dalam senang, kita dalam susah, kita dalam satu kebahagiaan, atau kita di dalam penderitaan apapun, in any situation. Wow. Jadi anytime, anywhere, in any situation. Jadi tidak ada batasan di situ. Ya itu sebabnya, dia roh soalnya, dia tidak terikat pada ruang. Dia tidak terikat pada ruang, jadi kunci pintu nggak masalah buat dia. Ya, kita pindah-pindah tempat nggak masalah. Iya. Ya. Dia bisa nembus. Kalau orang bilang dia ada di pohon beringin sana, terus kita takut, kita minggir ke pohon kelapa, dia juga datang di pohon kelapa. Tetap ada, tidak hanya di kuburan, begitu ya? Tidak hanya di kuburan, di kamar tidur yang mewah, tempat tidur yang empuk, rumah mewah. Jadi ada di situ. Juga di kolong jembatan, ya, di gubuk-gubuk yang kecil, dia ada di situ. Dia datang karena yang dia cari adalah manusia, di mana manusia ini masih hidup dalam waktu. Jadi itu jawabannya kalau kita mau menjawab secara singkat. Tapi mungkin kalau saya perlu tambahkan, jadi masalahnya bukan soal kapan dia itu, kapan dia itu menyerang kita, kita tahu persis, atau di mana kita tahu persis, atau dalam situasi apa kita tahu persis supaya kita bisa menghindar, ya, atau siap untuk melawan dia di situ, menembak juga dia di situ. Kita sudah siap gitu lah. Masalahnya adalah dia masuk melalui pikiran kita. Nah, mau kemana kita? Iya, betul. Jadi dia itu roh. Dia mencari kesempatan untuk mengganggu pikiran kita. Nah, kita berpikir bersih. Iblis, menurut saya, iblis tidak ada di dalam hati kita, ya. Bagi orang-orang percaya, ya. Ya orang yang kalau ada orang dirasuk setan, ya itu dia bisa menguasai pikiran. Tapi orang sudah percaya. Tidak, kalau menurut saya, orang yang percaya, kita di tubuh kita adalah milik Kristus, tempat Kristus, sehingga dia tidak berhak lagi masuk ke situ. Tapi dia mengganggu dari luar. Dari luar itu dari mana? Ya melalui pikiran kita. Kenapa melalui pikiran kita? Karena mata kita melihat sesuatu, ya. Kita punya sensor kan, namanya? Indra ya. Ada berapa indra itu? 6 ya. Kita punya mata untuk melihat. Lalu mata melihat sesuatu, lalu informasi masuk di pikiran. Betul, pastinya. Kuping mendengar sesuatu, ada informasi masuk. Jadi sisip-sisip diri di dalam itu, dalam informasi apa saja yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, dan apalagi ya, indra-indra yang lain ini, kulit kita yang kita rasakan, ya. Jadi tiba-tiba kita merasa merinding di bawah pohon. Sebetulnya iblis itu tinggalnya bukan di pohon. Cuma karena apa? Pikiran kita mengatakan dia di pohon. Kenapa pikiran kita mengatakan dia di pohon? Karena ada orang kasih tahu bahwa dia di situ. Lalu kita mulai bereaksi terhadap itu. Makanya kita takut pohon itu, dia ketawa aja. Iblisnya ketawa-ketawa aja. Bener. Waduh, gitu ya. Dangkal sekali kamu. Gitu. Tenang aja. Kamu pikir kamu di tempat lagi tidur, aku nggak bisa ganggu. Aku datang di situ. Jadi karena itu semua informasi masuk melalui penangkapan indera kita, timbul persepsi. Nah ini proses komunikasi di dalam diri setiap orang. Timbul persepsi, kita menafsirkan sesuatu. Nah, disinilah dia masuk dan berkompromi di situ. Jadi dia datang melalui informasi-informasi itu, di mana cara kita menelaah, cara kita mencoba memahami sesuatu, lalu kita membuat kesimpulan. Nah di situ dia sudah bisa masuk ke situ. Jadi sebetulnya dia masuk melalui kita, cara kita berpikir. Halus kerjanya. Jadi dia tidak ambil otak kita, dia tidak ambil saraf-saraf kita, tidak bisa dia.
Tapi dia ambil mulai melalui pikiran kita itu. Mengacaukan itu. Jadi saya pikir kalau pertanyaan ini, tapi ini pertanyaan yang amat penting ya. Karena kadang-kadang orang berpikir soal waktu. Ya, ini sangat lumrah. Banyak orang berpikir di jam-jam segini hati-hati. Ya, mungkin menjelang tidur atau sudah mulai malam gitu. Enggak ada itu. Atau kita ada di mana supaya kita bebas dari iblis, mari kita di lapangan bola kaki kan. Enggak, dia ada di sana juga. Jadi ini kita perlu tahu. Nah, itu yang pertama adalah kita yang perlu sadar bahwa bukan soal di mana, kapan atau dan sebagainya, tapi pikiran kita. Yang kita harus jaga adalah pikiran kita ini. Karena ini pusat segala sesuatu ya. Yang kedua adalah kita perlu kenal. Jadi bukan tahu kita ingin tahu kapan dia menyerang kita, tapi kita ingin tahu apa yang menjadi sasaran di dalam diri kita. Nanti dia akan menggoda di situ. Nah, menurut hemat saya, ada sejumlah hal yang sangat rawan menjadi sasaran iblis. Pertama, uang. Uang. Siapa yang tidak butuh uang? Jadi kebutuhan. Jadi yang dia sasarkan adalah kebutuhan kita yang sungguh-sungguh. Jadi kebutuhan itu wajar, itu benar. Ya. Apa kita tidak butuh uang? Apa butuh uang untuk berdosa? Enggak dong. Ya jelas kita butuh uang. Tapi kan kita sudah mulai rasa bagaimana kita tidak pernah merasa cukup. Ini jangan-jangan ini dia sudah mulai masuk ini. Sudah mulai. Uang, kekuasaan bisa menjadi. Kalau saya punya kuasa, saya akan perintah-perintah mau suruh apa aja. Saya punya kursi, punya kedudukan. Wah ini rawan. Apa kita sekali. Perlu itu? Perlu. Saya perlu menjadi direktur. Dan harus ada target seperti itu juga. Saya memimpin, membawa orang kita sama-sama menginjil atau apa saja, melakukan pelayanan. Tetapi disitulah saya bisa menggunakan apa yang saya inginkan secara pribadi dari keinginan daging yang muncul. Karena saya punya kuasa. Saya boleh datang, tidak datang. Terserah saya bisa hentikan apa saja, tapi saya bisa perintahkan orang bikin apa saja. Jadi itu antara lain ya. Seperti saya pernah tulis, satu quote, kalau nggak salah itu 10 sasaran yang paling betul. Ada uang, ada kuasa, tapi juga ada kehormatan, harga diri, Ini kebutuhan? Iya kebutuhan. Kita harus punya harga diri. Kalau nggak punya harga diri bagaimana? Kita harus punya kehormatan. Kita nih ciptaan Tuhan loh. Betul, mulia. Orang percaya loh. Anak-anak Allah loh. Bayangkan itu. Masa kita nggak punya kehormatan? Mau diinjak-injak oleh iblis? Enak aja. Tapi justru di kehormatan ini, kebutuhan akan ini, dia akan masuk lewat situ. Ditunggangi ditunggangi. Juga ada, saya catat sini, popularitas. Saya terus uraikan panjang lebar ya. Hiburan, teman. Nah, kita butuh teman nggak? Sangat. Nah, tapi apakah iblis tidak akan masuk menggoda lewat pertemanan itu ya? Bisa saja itu hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan yang paling penting inilah. Cinta dan seks. Nah, apa kita butuh cinta, seks apa enggak? Siapa yang enggak butuh? Ya, manusia dilengkapi, diciptakan oleh Tuhan, dilengkapi dengan rasa cinta. Dia butuh seorang wanita atau seorang pria untuk menjadi istri atau suaminya. Itu semua yang dikasih, yang ngasih kita itu kan Tuhan. Jadi kita butuh itu. Kebutuhan seks, siapa yang enggak butuh? Ya, enggak usah takut-takut ngomong itu karena memang itu Tuhan yang berikan. Tapi iblis tahu itu hal-hal yang paling rawan. Dia tahu ini gampang nih untuk orang-orang semacam siapapun dia pengkhotbah yang paling terkenal di dunia, sekalipun kalau saya goda dari situ dia bisa jatuh. Itu peningkatan kehidupan. Siapa yang tidak ingin berkembang ya? Jadi ada self-enhance atau self-development. Siapa yang tidak ingin dirinya berkembang, baik dari segi pengetahuan, dari segi kesehatan menjadi lebih baik, dari segi apa saja penampilan, dari segi segala-galanya kita ingin. Karena memang manusia punya kecenderungan asli di situ. Dan seharusnya begitu ya. Tidak ada orang yang ingin makin lama makin jelek. Bahaya juga kalau keinginannya begitu ya Pak. Gak ada. Lalu juga ada problem solving misalnya, kebutuhan penyelesaian masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah, dia bisa goda di situ. Kita mau cepat, ambil jalan pendek. Misalnya, macam-macam dia bisa masuk di situ. Dan yang paling akhir yang saya catat adalah tempat bersandar.
Kalau kita jadikan Tuhan menjadi tempat bersandar, dia akan main di situ. Dan ini yang bagi dia yang paling penting. Jadi, sekali lagi, persoalan kita, dia tidak akan melihat, dia cari kebutuhan-kebutuhan kita. Yang paling penting itu, dia menggoda di situ, yang dia mulai dengan cara bagaimana kita punya motivasi dalam semua itu. Mulai dari uang sampai kepada tempat bersandar, apa motif kita. Tempat bersandar ini bisa juga sesama manusia, siapa yang kita harapkan, orang tua dan sebagainya. Lalu motivasi dan proses. Nah, disinilah wilayahnya dia bermain. Wow. Ya, motivasi dan proses. Kebutuhan adalah murni karena Tuhan yang berikan itu. Tetapi dia jadikan itu sasaran. Bagaimana motivasi akan kebutuhan itu? Mau diapain kebutuhan ini? Untuk apa? Kemudian bagaimana prosesnya, dia pakai jalan yang benar apa enggak? Itu saja yang bisa saya ini. Jadi bukan waktu. Bukan saja waktu, karena toh bisa bekerja kapan saja. Dan cara menyerang iblis sangat cerdas melalui banyak kebutuhan tadi ya Pak ya. Setidaknya ada 10 dan rasanya memang itu tadi tidak bisa dianggap remeh musuh yang satu ini, tapi juga tidak perlu gentar yang kita harus lari terbirit-birit dan menyerah ya Pak ya. Toh firman Tuhan, kalau boleh saya kutip Pak Freddy, Tuhan menginginkan kita memiliki perlengkapan senjata Allah seperti perikop di sini. Ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, terus juga ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Banyak sekali di sini. Masalahnya bisa nggak kita orang percaya sesempurna ini memiliki banyak hal ini untuk melawan si jahat, si iblis ini? Atau cukup ada yang prioritas yang harus kita miliki? Satulah, dualah. Kalau kita boleh tawar-menawar, apakah itu cukup? Atau bagaimana Pak Freddy? Apa-apa itu tadi ya? Ya banyak hal. Keadilan, kerelaan waktu memberitakan Injil. Betul, iman. Lalu iman, lalu apa lagi? Pedang roh yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan. Terakhir itu ada doa ya. Oh iya betul, belum saya kutip tadi, doa dan permohonan. Jadi ini menarik sekali ya, karena sangat figuratif dalam arti ini gaya bahasanya nih, gaya bahasa yang menggunakan bahasa kiasan, bahasa simbol ya. Benar. Jadi ini simbolisme ya, kalau majas itu ya. Simbolik. Jadi dia memakai gambaran atau ilustrasi tentang dalam dunia kemiliteran. Benar. Ini kan ini masih di dalam gitu ya? Prajurit ini. Jadi dalam dunia militer tapi zaman dulu. Zaman dulu. Jadi tadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah ikat pinggang, Pak. Ikat pinggang. Nah, tentara zaman dulu, sekarang juga ya masih ya, harus ada ikat pinggang. Ikat pinggang itu harus kokoh, ada lubang-lubang untuk tempat cantol apa ya. Jadi kalau tentara dulu itu kan harus dicantolkan juga pedang. Nah, dari mana ada sarung dicantolkan? Pedangnya ya, ada sarung itu kan diikat. Jadi ikat pinggang itu penting. Kadang-kadang dia juga ikat pinggang untuk cantolkan kantong-kantong, entah mungkin mengisi makanan atau apa saja. Tak sekedar aksesoris ya Pak. Kalau bukan tentara aksesoris. Ya. Tentara nggak butuh aksesoris. Tentara butuh alat-alat itu ya. Semua fungsional. Instrumen itu untuk mereka bisa maju berperang. Sama musuhnya juga begitu. Jadi dia perlu ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ini adalah kebenaran. Jadi sekarang kita bisa bayangkan kalau ikat pinggang itu nggak ada. Tempat cantolan semua hal yang kita butuh, seorang tentara zaman dulu itu butuh. Kalau ikat pinggang itu nggak ada, dia mau cantol di mana? Di kaos. Sulit sekali. Sulit sekali. Jadi kebenaran itu harus digambarkan sebagai itu ikat pinggang itu. Jadi tanpa kebenaran nggak bisa lawan iblis. Nggak bisa. Kalau tentara iblis nggak bisa kita lawan itu tanpa kebenaran. Karena yang ditakuti iblis itu kebenaran. Itu musuhnya yang dia paling kebenaran dari mana? Kebenaran dari Allah. Ya, kebenaran dari Allah. Jadi kebenaran itu sama dengan terang. Dia datang, gelapnya hilang. Nah, tentara lah semua yang kotor, yang beres, bangkai-bangkai semua kelihatan di situ ya. Jadi itu penggambarannya bagus sekali ya, ilustrasinya bagus sekali. Ikat pinggang. Kemudian apalagi keadilan. Keadilan itu digambarkan atau diilustrasikan sebagai baju sirah.
Baju sirah ini kan kita bayangkan seperti rompi ya. Iya. Jadi baju sirah itu adalah baju, kalau sekarang ada Densus 88 punya baju anti peluru ya. Baju sirah itu baju yang melindungi tubuh ini dari serangan. Jadi kalau ada tentara itu kan ada pegang tombak, pedang. Kalau dia potong kena baju itu masih dapat ditahan. Baju sirah ini bahannya juga dari besi-besi loh. Semacam itu. Jadi nggak bisa ditembusi apa-apa. Jadi baju sirah itu keadilan, tapi keadilan yang dimaksud sini adalah mempertahankan kebenaran dan kebaikan itu. Jadi kita melawan iblis bukan dengan menggunakan kejahatan, tapi menggunakan kebaikan. Bukan baik kepada iblis, karena dia takut kepada kebaikan. Iblis takut kepada kebenaran. Nah, itu yang harus kita pertahankan menjadi pelindung kita. Nah, apalagi? Kasut kerelaan. Kasut. Sepatu kan. Kalau nggak pakai sepatu kaki, bagaimana betul. Alas kaki. Saya tidak tahu zaman dulu bagaimana alas kaki seorang tentara. Sekarang kan sepatu bot. Dan itu tidak takut duri, tidak takut apa. Tetapi dia gambarkan, Rasul Paulus menggambarkan bahwa pemberitaan Injil itu adalah kasut. Jadi dia merupakan dasar. Alas. Kalau itu sudah lemah, kita nggak bisa lari, nggak bisa apa-apa. Nah, ternyata untuk melawan iblis, kita harus menggunakan ini, yaitu memberitakan Injil, karena itu yang ditakuti. Salah satu yang ditakuti dari iblis ya. Pemberitaan Injil itu kan berarti mengalahkan dia, ya. Karena Injil itu siapa? Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, iblis takut nggak pada Yesus Kristus? Takut setengah mati. Dia boleh coba dulu, dia pernah coba, tetapi dia justru itu yang paling dia takuti. Jadi harus diberitakan. Apalagi? Oke, selanjutnya adalah perisai iman, Pak. Perisai iman. Nah, iman sebagai perisai. Perisai itu apa? Perisai itu kan kalau kita lihat misalnya kalau demo-demo ya di luar ya, kemudian polisi menghadapi itu ya, mereka hanya boleh pegang tongkat ya, karena polisi di Indonesia melawan demo tidak boleh pakai senjata api ya. Betul. Tapi ada pegangan itu apa namanya? Tameng itu kayak tameng itu ya. Perisai itu tameng. Supaya kalau orang lempar atau apa atau musuh dia bisa bertahan itu atas bawah kiri kanan untuk melindungi dari luar. Di samping melindungi tubuh itu baju sirah. Nah, jadi ini harus ada. Itu dikatakan sebagai iman. Ya, apa itu iman? Sekarang saya tidak mau bahas secara teologis, nanti terlalu panjang ini ya. Tapi saya mau kasih satu gambaran begini, iman. Jadi kita kenal iman itu adalah yang kita tahu, iman itu adalah percaya. Tapi berarti kita percaya punya sasaran, kita percaya siapa? Siapa yang kita percaya? Jadi iman bukan berarti percaya seseorang, bukan. Iman itu percaya Tuhan yang adalah pencipta, maha kuasa, dia maha tahu, dia maha kasih, dan seterusnya ya. Ada beberapa istilah yang biasanya dikenal dalam ini orang sebut misalnya Allah itu omniscient, maha tahu. Dia omnipresent, maha hadir di mana saja. Kemudian maha kuasa, maha hadir, maha tahu ya. Allah. Jadi itu hal itu kita punya iman, berarti kita itu percaya kepada Allah yang sulit dilukiskan ini. Pokoknya dia maha kuasa. Jadi berarti kalau dia maha kuasa, ya iblis nggak bisa bikin apa-apa. Nah, tapi kita percaya itu berarti kita mempercayakan diri. Jadi kita seakan-akan melepaskan, membuang diri ke dalam tangan. Seperti seorang anak kecil yang begitu aman oleh karena dia percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan ayah ibunya. Ya, seperti begitu. Ya, yang dia cari ayah ibu kalau masih bayi atau masih anak-anak. Ya, dia masih bergantung kepada dia. Kita bergantung seperti itu. Jadi sekarang kita bisa bayangkan kalau kita menghadapi iblis tanpa iman dalam lukisan saya semacam ini ya, bagaimana? Bisakah? Apa kita mau beriman pada diri sendiri karena merasa diri mampu, lebih pintar ya, sudah baca Alkitab 100 kali barangkali, terus merasa ini hebat ya, mengandalkan dirilah, beriman pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Ini nggak bisa, harus peraturan. Lalu ketopong keselamatan. Itu perlengkapan yang lain? Pedang roh, firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai pedang roh. Nah, ini satu hal yang penting sekali ya. Jadi tentara itu kan punya pedang ya. Iya. Kalau dulu tentara itu
dia harus pandai menunggang kuda ya, ya. Dan sambil menunggang kuda dia itu bisa pakai tombak untuk melempar tombak kepada musuh, tapi dia juga harus punya pedang. Kalau sudah tombak sudah habis, ya sudah ketemu face to face, sudah dekat pedang. Ya, itu yang dikeluarkan. Nah, itu yang dikeluarin. Ya. Jadi sekarang firman Allah digambarkan sebagai pedang, tapi pedang ini adalah pedang roh. Berarti pedang itu yang akan membabat, ya, menghabisi lawan itu. Nah, hanya firman Allah yang bisa menghabisi iblis. Ya, ingat Yesus pada waktu di padang gurun 40 hari, ya. Dicoba itu. Ya. Iblis mau coba-coba, dia bukan tidak tahu firman Allah, dia tahu firman Allah. Dia coba kutip firman Allah. Lalu Yesus balas dengan firman Allah. Jadi, hanya firman Allah yang membuat iblis itu tidak berdaya, karena Yesus punya firman Allah, karena memang itu milik dia. Kalau iblis, dia tidak memiliki firman Allah, dia hanya tahu dan mau coba-coba pakai copot-copot untuk menggoda manusia. Ya, manusia juga bisa begitu, copot-copot untuk mencari motivasi, punya motivasi yang lain, bisa saja, ya. Lalu masih ada lagi doa dan permohonan yang tak putus. Ya, doa. Jadi doa itu menggambarkan bahwa kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah untuk mendapat pikiran. Nah, tadi kalau saya bicara tentang firman Allah itu kan bukan kita pegang Alkitab atau elektronik atau Alkitab buku, kita peluk erat-erat dan berarti aku punya firman Allah. Enggak. Firman Allah itu harus dibaca, dipahami, kita mengenal siapa Allah melalui firman Allah, sifat-sifat Allah, kemahakuasaan Allah, kemahahadiran Allah, kasih Allah, kesucian Allah, semua kita kenal di dalam firman Allah. Jadi iblis paling takut kalau kita membaca dan mengerti firman Allah, karena itu berarti bahwa kita mengerti Allah yang kita mau bersandar. Nah, itu dia habis dia. Nah, jadi kita harus lawan itu dengan itu. Jadi harus betul paham si firman Allah, harus ada kesukaan untuk membaca firman Allah, mengerti. Kalau keinginan itu sudah hilang, nah iblis mulai senang. Ya. Celah kalau orang kalau orang sekarang masih senang nggak baca firman Allah, masih senang nggak mengerti firman Allah, ya. Apalagi dengan HP yang media sosial begitu banyak, ya coba hitung berapa jam yang entertainment dan berapa jam. Nah, ini kan iblis senang nih yang begini kan. Nah, jadi doa itu kan berarti yang terakhir itu doa adalah kita betul-betul berkomunikasi dan mengharapkan Allah sepanjang saat. Jadi kapan saja dan kita berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak harus secara formalitas dengan teks yang dihafal doa, tidak harus begitu. Kita bisa komunikasi saat mana saja, di mana saja, kapan saja. Pertanyaan Baldina tadi, kapan diserang? Ya, kalau itu sepanjang waktu diserang, ya kita juga harus pikiran kita ini berkomunikasi non-stop dengan Tuhan. Sepanjang waktu itulah doa. Dan berserah kepada Tuhan, itulah doa. Meminta apa yang kita butuh di dalam peperangan ini. Terus terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya, yang mana? Tadi pertanyaannya, mana yang prioritas? Pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Ya, Mbak Lina bisa jawab sendiri. Pemirsa bisa jawab sendiri. Benar. Ya, nggak bisa satu-satu. Semua. Komplit. Jadi kadang-kadang kalau kita mau butuh sesuatu yang bersifat formalitas disusun dengan teratur, iblis akan ketawa. Oh, teratur ya. Pagi, pedang roh duluan. Kok ada rumusnya ya? Lama-lama iblis baca ya, Pak ya? Iblis baca semua. Oh, dia punya. Aku juga punya rumus. Rutinitas dia begini ya. Iya. Rutinitas dia. Bisa saja. Dia sudah jadwalkan setiap jam 5 pagi. Firman Allah. Di situ iblis yang tahu sasaran tadi 10 itu. Dia menggoda seksnya di situ. Bisa saja. Dia menggoda apalagi cinta di situ. Dia bisa menggoda apalagi kuasa di situ ya. Dan orang bisa salah tafsir firman Allah. Oh, berarti saya harus punya kuasa besar. Macam-macam bisa terjadi. Pikiran, tadi saya sudah sebut. Jadi pikiran ini yang kita olah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi bukan pohon beringin yang kita takut. Iya, Pak ya. Oke, menarik sekali digambarkan bahwa sebagai prajurit dalam melawan musuh perlu yang namanya perlengkapan senjata Allah. Kita pun sebagai orang beriman dalam melakukan peperangan rohani melawan si jahat ini juga secara komplit kita harus punya senjata Allah itu ya Pak ya.
kita punya komplit aja, iblis tidak tinggal diam kok ya, terus gencar melakukan peperangan dan mencari celah. Apalagi kalau kita kehilangan salah satunya, tidak ada sabuknya, tidak ada kebenarannya, ya itu celah besar untuk kita jatuh. Iya, jelas itu. Nah, sekali. Benar. Dan masalahnya Pak Freddy, kita orang Kristen kan juga punya hukum kasih, jangan sampai perang. Nah, gimana nih kalau hubungannya dengan peperangan rohani melawan iblis? Apakah kita harus cukup dengan bertahan saja supaya iblis tidak nyerang kita, tapi harus dengan gencar kita lawan atau ofensif? Nah, bagaimana ini penjelasannya, Pak? Jadi melawan iblis ini kita harus defensif atau ofensif. Itu dia, Pak. Iya. Pilih salah satu atau pilih dua-duanya. Nah, sekarang kita kembali kepada penggambaran oleh Rasul Paulus itu tadi. Ya, misalnya dalam peperangan ya, dan kita menggunakan itu. Apa itu kasut, apa namanya lagi, apa itu ikat pinggang, baju sirah, perisai, dan semua itu. Kita menggunakan itu ya. Jadi pertanyaannya adalah bertahan atau melawan? Kita harus bertahan atau melawan ya. Nah, kalau tentara ya, kalau dibilang ayo kita ikut perang dan yang penting bagi kita adalah melawan, bukan bertahan. Padahal musuh itu kan menyerang. Iya, pasti. Nah, kalau dia baru sentuh sedikit dan pedang, cing, bunyi sedikit, kita sudah. Ini kan kita harus bertahan. Jadi bertahan itu kan berarti bahwa jaga diri supaya kita jangan sampai terluka. Ya, melindungi diri supaya kita tidak terluka. Tapi saat yang sama kita harus menyerang. Kalau enggak, masa kita bertahan terus? Iblis dia terus nyerang. Kita hanya sibuk bagaimana bertahan. Enggak, dua-duanya. Jadi defensif dan ofensif dalam peperangan sebenarnya tidak bisa kita bedakan. Oke, Pak. Nah, harus dua-duanya. Jadi kita bertahan dengan apa? Ya dengan itu perlengkapan yang sudah diberikan itu. Menyerang dengan apa? Yaitu dengan perlengkapan. Jadi itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, saya harus bertahan. Ya. Jadi kalau saya sudah sampai pada, kalau sekarang kita aplikasikan hal itu ya. Kalau saya ini sudah kedewasaan rohani saya sudah meningkat ya. Apakah saya cukup di sini bertahan di situ ya? Ada satu lagu dari siapa namanya itu, Diana Ross ya, dia katakan itu ada kata-kata di situ apa, build the stars, build ladders to the stars. Jadi membangun tangga sampai menyentuh bintang, kita bisa memetik bintang-bintang itu ya. Yang nggak ada batasnya itu. Jadi kita ini dalam hidup ya, kerohanian kita yang dibentuk oleh Tuhan ya, oleh karena penyerahan diri kita dan keinginan kita mau dibentuk oleh Tuhan, membuat kita semakin kuat seperti seorang tentara yang makin lama makin ahli, makin kuat, makin cakap, makin hebat ya, dengan segala pertahanan itu. Tapi kita kalau sudah naik sampai sini, jangan bertahan di situ terus, karena iblis akan berusaha lebih kuat lagi. Artinya kita harus hal yang bersama, kita harus naik. Memperkuat diri juga pertahanan itu juga naik, tapi ofensif harus, karena kalau kita tidak menyerang dia seenaknya saja. Ya biarkan dia ya, kita itulah kalau tidak ofensif berarti kita tuh kompromi. Kompromi dengan godaan-godaan iblis ya. Iblis menggoda melalui keinginan daging kita, melalui pikiran kita, akhirnya kita memutuskan sesuatu. Kita udah tahu itu salah, ya dosa, tapi kita memutuskan untuk melakukan. Iblis sudah menang kan? Nah, oleh karena apa? Kita hanya berpikir bertahan, tapi ternyata kita tidak akan pernah bisa bertahan kalau kita tidak melawan. Ya kita harus bertahan dan melawan. Jadi dua-duanya, menurut saya begitu. Jadi tidak bisa kita sebagai orang Kristen yang mau bertumbuh secara rohani. Bertumbuh itu berarti kita mengalahkan iblis. Kalau tidak bertumbuh berarti kita sedang dikalahkan iblis. Jadi jadi dua-duanya defensif tapi juga ofensif. Dua-duanya berjalan. Tidak bisa dipisahkan ya. Baru Pak, kita naik terus. Baru building ladder to the stars. Dan itu harapan kita, tidak kalah dan jungkir balik dengan perlawanan yang iblis kerjakan secara masif, terstruktur. Pokoknya jangan hanya pikir bertahan, nanti kita akan turun. Karena makin bertahan kan tidak tahan lama. Nanti kita akan turun, turun, mundur. Tidak ada pertumbuhan. Sampai pada titik nol lagi. Sekarang bisa banyak saja, sampai di titik nol itu orang berpikir, Tuhan ada enggak? Nah, itu sudah di titik nol. Apa Tuhan nolong saya enggak ya? Pasti Tuhan enggak nolong nih. Ya sudah di titik paling bawah itu.
Oke, Pak. Ya. Bertahan penting, tapi tidak cukup di situ. Tetap harus ada perlawanan dengan perlengkapan senjata Allah tadi. Nah, Pak, sebagai pertanyaan terakhir yang tentunya menjadi peneguhan kita sebagai orang percaya dalam melakukan peperangan rohani ini, langkah iman yang seperti apa, Pak, yang harusnya kita kerjakan agar kita terus nih mengambil atau memiliki perlengkapan senjata Allah ini dan tidak bakal kehilangan dalam melakukan pertempuran yang tidak mudah ini? Ya, nah ini pertanyaan sangat penting buat kita ya. Kalau kita kembali pada gambaran tentang kemiliteran tadi ya, kita melawan seakan-akan memang perang pakai senjata ya. Nah, yang kita inginkan itu apa? Sebenarnya kita ingin menang. Nah, dalam kehidupan rohani, kalau kita ingin menang, jangan berpikir bahwa kita ingin menang itu sama dengan kita akan hidup enak. Nah, jadi kalau saya tidak sakit, sehat-sehat itu berarti saya menang. Ini dalam peperangan ini iblis loh. Iya. Kalau saya uang cukup, tidak pernah ada kesulitan, semua kebutuhan pasti siap. Jadi saya cari uang terus supaya saya buat apa saja yang tidak baik pun, yang penting saya dapat uang supaya saya bisa beli kebutuhan saya. Lalu semua kebutuhan itu terpenuhi. Apakah itu kemenangan? Belum tentu. Ya. Saya selalu bahagia, tidak ada orang yang menyakiti hati saya. Belum pernah ada orang yang menyinggung perasaan, mengecewakan. Artinya itu berarti saya menang. Ini pertanyaan penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi kemenangan yang kita miliki itu adalah kita tetap setia dalam iman kepada Yesus, mengasihi Yesus, yang dampaknya kita akan mengasihi sesama dan menyayangi sesama, dan kita akan berbuat baik bagi sesama, melakukan kebenaran untuk mengubah kejahatan yang ada di mana-mana ini menjadi satu yang baik dan benar. Nah, ini semua adalah perjuangan. Nah, jadi kalau ditanya apa yang harus saya buat? Pertanyaan yang paling penting, apakah saya memang setia mau melakukan yang Tuhan inginkan itu? Atau saya setia apa? Jadi saya sebagai seorang pendeta misalnya, saya juga punya kebebasan untuk memilih. Memilih untuk setia kepada Tuhan, atau memilih kepada setia kata Alkitab kepada mamon, kepada uang, atau yang mewakili semua kesenangan pribadi saya. Ingat bahwa saya punya keakuan, saya punya karakter, saya punya keakuan, ego, saya juga punya kepentingan. Tapi Tuhan juga punya kepentingan. Saya pilih yang mana? Nah, jadi langkah pertama yang kita harus ambil adalah cek diri sendiri. Apakah saya memang masih memiliki satu kerinduan untuk setia kepada Tuhan dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam pelayanan kepada Dia. Tidak peduli saya kalau akibatnya saya harus hidup susah. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, semua berakhir mereka seakan-akan manusia yang tidak pernah bahagia. Kematian mereka itu mengerikan semuanya. Sampai akhir hidupnya. Kita masa ingin mati dengan mengerikan? Kita ingin mati lalu dibacakan riwayat hidup kita. Semua orang menangis karena bangga akan kita. Orang-orang itu tidak, para martir tidak memikirkan itu. Yesus sendiri tidak memikirkan. Dia punya hak sebenarnya juga. Tapi dia bilang apa dalam doa di Getsemani? Janganlah kehendakku, kehendak Bapa. Kita masih katakan begitu? Ya Tuhan, janganlah kehendakku, janganlah kepentinganku, tapi kehendak-Mu, kepentinganku. Ini pertanyaan penting ya. Jadi tidak dilihat dari luar. Dari luar dia itu seorang yang gagah, seorang hamba Tuhan, pendeta yang gagah, pakai topi, pakai kaos oblong yang seperti saya, bagus kan? Tapi kerohanian saya, apakah saya setia kepada Tuhan dalam kesucian, dalam pelayanan bagi Dia? Jadi itu adalah pilihan saya. Mulai dengan itu. Kalau kita sudah mulai dengan itu, yang kedua, kita lakukan semua yang benar itu. Karena semakin melakukan yang benar, yang suci, yang dikehendaki Tuhan, kita semakin berakar dalam Kolose 2. Katakan berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Yesus. Itu tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya hafal ayat Alkitab, tidak bisa dengan 50 kali baca Alkitab. Tidak.
Tapi mengerti dan menerima semua kehendak pesan Allah itu, melakukannya baru kita bisa berakar dan dibangun. Dan di sini yang paling menakutkan iblis adalah yang hal-hal ini. Nah, yang ketiga, ya memang harus melakukan pemberitaan itu. Kalau kita tidak melakukan pemberitaan, ya kita juga sebetulnya semakin lemah. Pemberitaan itu jangan pikir kita harus pandai khotbah, bukan. Pemberitaan itu sudah mulai dengan cara kita berpikir, menyimpulkan yang baik, yang benar, lalu kita punya keluar dalam sikap kita terhadap orang lain. Orang sudah bisa merasakan kebenaran itu. Lalu kita bisa juga berbuat apa yang kita bisa buat, ya. Kadang-kadang orang yang miskin, dia memberi itu bisa 90%. Tapi orang yang sangat kaya, dia memberi 0,0%. Ya, bisa saja kalau mau hitung-hitung. Iya. Jadi itu dari segi apa saja. Menurut saya begitu. Jadi paling tidak itu 3 langkah itu yang kalau saya mau ulangi lagi, yaitu ambil keputusan. Saya tetap setia dalam keadaan apapun juga. Melakukan seluruh kehendak Allah supaya saya semakin kuat. Tidak bisa kalau tanpa melakukan kehendak Allah yang Tuhan kehendaki kita mau berakar, tidak bisa, tidak mungkin. Lalu jangan lupa memberitakan Injil. Kasut itu tadi ya. Memberitakan Injil. Karena dengan memberitakan Injil, kita semakin maju. Memberitakan Injil dengan cara kita melayani orang lain. Sikap sebagai hamba itu ada enggak? Apakah saya ini bangga dalam predikat hamba Tuhan, tapi saya coba mau nolong orang sedikit saja, ambil tasnya dia, mau memberi salam saja, tunggu dia yang harus salam saya duluan dong. Kan saya lebih tua. Itu sudah sikap pelayanan, sudah enggak ada. Seperti itulah. Iya Pak Freddy, kemenangan di mata Allah tentu berbeda dengan cara pandang manusia. Betul sekali. Popularitas mungkin secara manusia, fashionable, yang terlihat secara fisik. Tapi biarlah kita menang di mata Tuhan, setia sampai akhir hidup kita. Betul. Thank you Pak Freddy. Semoga apa yang sudah dijelaskan, di-sharingkan menjadi bekal untuk kita. Bisa terus berjuang sampai akhir hayat kita dalam melakukan peperangan yang tidak mudah ini. Tuhan pasti menyertai kita ya Pak. Tuhan pasti memampukan kita. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Pak Freddy. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sahabat Askara. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Dan kami berharap apa yang kami perbincangkan hari ini boleh menjadi berkat buat Anda, membuat Anda bertumbuh senantiasa di dalam Kristus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.